Halo semuanya, nama saya Stefani Maria Siti dari kelompok 7. Saya Adwara Fatina dari kelompok 7. Saya Ruth Sairin Simamora dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Maisha dari kelompok 7. Halo, saya Kevin Mayudara. Apa yang dimaksud dengan perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan ialah adanya perubahan dalam suatu lingkungan sehingga dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan lingkungan tersebut. Adapun penyebab utama dari perubahan lingkungan ialah adanya pencemaran lingkungan. Di dalam lingkungan terdapat 4 pencemaran, yaitu yang pertama pencemaran air, lalu pencemaran udara, adapun juga pencemaran tanah, dan yang terakhir pencemaran suara. Dan dalam video ini kami hanya akan menjelaskan 3 pencemaran, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air ialah keadaan di mana masuknya zat-zat berbahaya atau sering disebut dengan polutan ke dalam badan air yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air. Adapun badan air seperti pantai, laut, sungai, danau, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pencemaran air. Nah, apa sih penyebab pencemaran air itu? Nah, penyebab pencemaran air itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi effluent yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Nah, pencemaran air juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti meningkatnya kandungan nutrien yang mengarah pada eutrofikasi, sampah organik seperti air selokan penyebab peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak pada terhadap seluruh ekosistem. Nah, yang ketiga itu ada polutan industri seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah limbah pabrik yang mengalir ke Sungai Citarum. Wah, saya menjelaskan usaha-usaha pencemaran air. Menetral limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah, membuat penampungan limbah rumah tangga baru yang berupa tangki serapan, memiliki sampo, sabun mandi, atau deterjen yang kandungan bahan aktifnya mudah diuraikan, melakukan bioremediasi. Apa yang dimaksud dengan bioremediasi? Bioremediasi adalah proses penguraian limbah organik maupun anorganik polutan dari sampah dengan menggunakan organisme. Misalnya, menggunakan bakteri Pseudomonas putida untuk mengatasi pencemaran minyak bumi di laut, karena bakteri ini mampu menguraikan ikatan karbon pada rantai minyak bumi sehingga pencemaran akibat tumpahan minyak bumi di laut dapat diatasi. Pemanfaatan limbah cair. Yang pertama, pengolahan air limbah untuk daur ulang air. Teknologi pengolahan air limbah dapat digunakan untuk membersihkan dan mendaur ulang air limbah sehingga dapat digunakan kembali. Misalnya,
seperti keperluan untuk irigasi, industri, atau bahkan air minum. Yang kedua, produksi biogas. Limbah cair organik seperti dari rumah tangga atau peternakan dapat diolah menjadi biogas melalui proses fermentasi anaerob. Biogas ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pupuk organik. Limbah cair yang kaya akan nutrisi seperti dari limbah peternakan atau industri pengolahan makanan dapat diolah menjadi pupuk organik cair yang bermanfaat untuk pertanian. Yang keempat, produksi energi listrik. Limbah cair yang mengandung bahan organik dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui teknologi pembangkit listrik berbasis limbah. Yang kelima, industri aquaculture. Limbah cair yang kaya nutrisi dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan ikan atau organisme air lainnya dalam sistem aquaculture terintegrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses pengolahan limbah cair, gas, dan padat. Yang pertama itu ialah limbah cair. Limbah cair ini meliputi beberapa langkah seperti penyaringan untuk menghilangkan partikel-partikel besar. Yang kedua itu adalah pengendapan untuk memisahkan padatan yang lebih berat. Dan yang ketiga itu ialah proses kimia seperti glokulasi dan flukolasi untuk menghilangkan zat terlarut. Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara ialah keadaan di mana masuknya zat-zat berbahaya atau polutan ke dalam lapisan atmosfer, sehingga dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang penyebab pencemaran udara. Jadi, penyebab pencemaran udara yang pertama yaitu adalah asap kendaraan bermotor. Nah, asap kendaraan bermotor ini sangat memiliki kandungan CO2 atau karbon monoksida yang berbahaya dan ya sangat bisa membuat udara kotor. Yang kedua itu adalah pembangkit listrik. Yang ketiga adalah abu polutan letusan gunung berapi. Yang keempat ada limbah asap industri atau pabrik. Yang kelima adalah limbah pertanian. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan usaha-usaha mencegah pencemaran udara, yaitu melakukan reboisasi maupun penghijauan sebagai netral pencemaran udara, menjalankan program pengendalian pencemaran yang disebut Program Langit Baru atau PLB, membangun stasiun pemantau kualitas udara permanen dan statis udara bergerak, memperkecil kandungan PB atau timbal dalam bensin, dan menekan rasio laju pertambahan kendaraan kendaraan bermotor. Pemanfaatan limbah gas. Limbah gas SO2 dan SO3 dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan asam sulfat, yaitu dengan mereaksikan atau absorpsi gas SO2 atau SO3 dengan air. Konsentrasi H2SO4 yang dihasilkan selanjutnya dimurnikan sehingga dihasilkan asam sulfat dengan kualitas tinggi. Untuk yang kedua itu adalah proses pengolahan limbah gas. Proses pengolahan limbah gas itu meliputi penggunaan scrubber untuk menghilangkan gas beracun atau senyawa berbahaya, serta oksidasi termal untuk mengubah gas beracun menjadi senyawa yang lebih aman. Apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana masuknya zat-zat berbahaya atau sering disebut dengan polutan ke dalam tanah, sehingga dapat mengakibatkan perubahan lingkungan tanah alami. Oke teman-teman, saya akan memberitahukan penyebab dari pencemaran
tanah ya teman-teman ya. Nah, apa sih penyebab yang pertama? Penyebab yang pertama itu disebabkan oleh limbah organik dan anorganik nih teman-teman ya. Nah, yang kedua itu ada limbah cair dan limbah padat. Yang ketiga limbah pertanian. Yang keempat kebakaran hutan. Yang terakhir itu bencana alam. Usaha-usaha mencegah pencemaran tanah. Menerapkan langkah 5R, reduce, rause, resislo, replace, dan repair. Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri terutama yang mengandung zat kimia. Melakukan bioremediasi, misalnya memanfaatkan bakteri Bacillus sp untuk mereduksi logam timbal pada tanah yang tercemar. Pemanfaatan limbah padat. Yang pertama, daur ulang limbah padat seperti kertas, plastik, logam, dan kaca dapat didaur ulang menjadi produk baru. Ini mengurangi kebutuhan akan sumber daya alam baru dan mengurangi volume limbah yang dibuang. Yang kedua, composting. Limbah organik seperti sisa makanan dan sampah kebun dapat dikomposkan menjadi pupuk organik yang berguna untuk kesuburan tanah. Yang ketiga, pembangkit listrik dari sampah. Limbah padat yang tidak dapat didaur ulang dapat dibakar dalam insenator untuk menghasilkan energi listrik atau panas. Yang keempat, pengolahan limbah konstruksi dan demolis. Limbah dari proyek konstruksi dan demolis dapat diolah menjadi material bangunan baru seperti agregat untuk jalan atau beton. Yang kelima, pemanfaatan limbah industri. Limbah industri dari proses industri dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku atau produk lain, mengurangi kebutuhan akan sumber daya baru. Yang keenam, penggunaan kembali. Beberapa limbah dapat digunakan kembali untuk tujuan yang sama atau berbeda, mengurangi kebutuhan akan produk baru. Untuk yang ketiga ialah proses pengolahan limbah padat. Di proses ini meliputi pemisahan, pengeringan, dan pemadatan limbah sebelum dibuang atau didaur ulang. Proses insinerasi juga dapat dilakukan untuk mengurangi volume limbah padat dan menghilangkan kandungan organik. Sekian dari kami. Terima kasih.